Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kamila SPD. Saya bekerja di SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. SMP Negeri 8 Sungai Penuh sudah menerapkan kurikulum Merdeka, yang mana SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh memilih jalur Merdeka Mandiri. SMP Negeri 8 Sungai Penuh memberikan kebebasan kepada guru-guru untuk membuat perangkat ajar dan berbagi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Salah satu dimensi yang akan kita terapkan di sini adalah dimensi bergotong royong dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dimensi bergotong royong ini akan kita kombinasikan dengan media pembelajaran yang akan kita terapkan pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7. Media pembelajaran yang akan kita terapkan adalah media pembelajaran spelling puzzle. Tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan aksi baik ini adalah setelah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media spelling puzzle, peserta didik dapat menganalisa informasi lisan pada teks deskripsi dan dapat menumbuhkan dimensi bergotong royong sebagai profil pelajar Pancasila. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu peserta didik kurang berminat untuk berkolaborasi antar teman dalam kegiatan pembelajaran, sehingga peserta didik cenderung ingin bekerja sendiri tanpa interaksi dengan teman sejawat. Berdasarkan kondisi yang menjadi latar belakang, praktik baik ini perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan media spelling puzzle sehingga dalam proses kegiatannya peserta didik akan menerapkan dimensi bergotong royong. Penulis yang berperan sebagai pendidik bertanggung jawab mendesain pembelajaran yang inovatif untuk menumbuhkan dimensi bergotong royong pada peserta didik dalam pembelajaran teks deskripsi dengan menggunakan media spelling puzzle. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran untuk menumbuhkan dimensi bergotong royong dengan menggunakan media spelling puzzle ini tentunya memiliki beberapa tantangan. Di antaranya, yang pertama, membutuhkan persiapan berupa penetapan masalah yang tepat, bahan ajar yang tepat, dan media pembelajaran. Yang kedua, sulitnya mencari permasalahan yang relevan agar peserta didik bergerak untuk aktif bekerja sama dalam kelompok. Untuk meminimalkan tantangan tersebut, pendidik melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, pendidik melakukan observasi terhadap kegiatan belajar peserta didik di kelas untuk mengetahui kebutuhan belajar dari peserta didik itu sendiri. Dua, tiga, silakan dudukkan. Sisakan tempat untuk nama kelompok ya. Perhatikan teksnya itu ada ukuran huruf yang berbeda. Jangan sampai teksnya campur aduk. Dua teks, seluruhnya ada dua teks. Oke, silakan. Ayo, ayo, ayo. Baiklah, saat ini bersama saya sudah ada salah satu guru dari SMP di 8 Kota Sungai Penuh mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 dan kelas 9. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi, Bu. Nah Pak Agung, sedikit kami ingin bertanya bagaimana pendapat Pak Agung mengenai penerapan media pembelajaran pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih. Untuk penerapan media pembelajaran terutama di bahasa Indonesia itu sangat membantu karena
dalam menggunakan media, salah satunya bisa membuat siswanya lebih fokus ketika belajar. Jadi ketika siswanya fokus belajar, kita pun enak menerapkan materi. Selain untuk video pembelajaran, media seperti quizzes, word wall itu bisa juga membantu dalam untuk menyelesaikan LKPD yang akan kita laksanakan untuk asesmen sumatif pada siswa. Baik, berarti media pembelajaran sangat penting ya Pak Agung pada proses pembelajaran. Nah, baiklah, itulah penjelasan dari rekan sejawat di SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh. Adapun faktor yang menjadi keberhasilan dalam aksi ini adalah penggunaan media spelling puzzle dapat mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam kegiatannya, sehingga dapat tercapainya profil pelajar Pancasila, dimensi bergotong royong. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran spelling puzzle dapat digunakan untuk menumbuhkan dimensi bergotong royong sebagai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dimensi bergotong royong merupakan potensi yang sudah ada dalam diri setiap peserta didik. Hanya saja, potensi ini terkadang tidak disadari oleh peserta didik itu sendiri. Sebagai pendidik, kita dapat memberikan dorongan agar potensi bergotong royong ini dapat tumbuh dan melekat pada jiwa peserta didik sehingga dapat tercapainya profil pelajar Pancasila. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pendidik adalah menerapkannya di dalam kegiatan pembelajaran atau proses pembelajaran. Pendidik dapat membuat media pembelajaran yang diintegrasi dengan dimensi bergotong royong sebagai profil pelajar Pancasila. Media pembelajaran spelling puzzle adalah salah satu media pembelajaran yang menyenangkan, karena di sini siswa bekerja aktif secara berkelompok untuk menyusun potongan-potongan teks menjadi sebuah teks yang utuh. Setelah menerapkan kegiatan pembelajaran ini, saya berharap salah satu media yang sudah saya terapkan dapat menjadi salah satu wadah untuk menumbuhkan dimensi bergotong royong sebagai profil pelajar Pancasila.